Laporan Praktikum Jaringan Tumbuhan Monokotil. Mata kuliah Botani Umum, nama Anton Rizky Kurniawan dengan NIM 2503003. Dosen pengampu Salmiati, MPD, PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Langsung saja, latar belakang. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai asal, fungsi, serta struktur yang sama. Pada beberapa literatur juga disebutkan bahwa jaringan memiliki asal muasal yang sama. Secara garis besar, pada tumbuhan hanya ada dua macam, yaitu jaringan muda atau biasa disebut meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem bersifat selalu membelah diri sehingga memiliki fungsi menambah panjang akar dan batang karena selalu berada di bagian ujung. Pertumbuhan yang diawali dengan jaringan yang letaknya paling ujung yaitu dikenal sebagai jaringan primer. Semua sel yang menyusun bagian tumbuhan dewasa berasal dari kegiatan sel-sel meristem. Pada proses pencapaian menuju pendewasaan sel tidak hanya bertambah volumenya, tapi juga struktur lebih termodifikasi. Untuk memenuhi fungsi fisiologis tertentu pada tumbuhan dewasa, modifikasi untuk khusus tersebut dinamakan diferensiasi yang merupakan tahap pematangan. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama adalah menjelaskan perbedaan jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. 2. Menjelaskan macam-macam jaringan meristem. 3. Menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. 4. Menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. 5. Menjelaskan lokasi, tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut pada tumbuhan. Metode praktikum, alatnya yang digunakan adalah mikroskop cahaya, glass Becker, kaca privat dan copper glass, silet, label, dan tisu. Bahannya ada aquades, ada tanaman rheodiscolor yang terdiri dari batang, akar daun, dan jagung batang, akar daun. Cara kerjanya adalah: pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian bersihkan alat yang digunakan seperti mikroskop cahaya, silet, glass Becker, pipet tetes, serta kaca privat dan copper glass. Ambil sampel yang akan digunakan mulai dari akar dan batang dengan iris dengan metode melintang. Setipis mungkin menggunakan silet yang steril dan tajam. Letakkan sampel di atas kaca preparat, lalu berikan sedikit air dengan pipet tetes dan tutup dengan copper glass. Kemudian beri label pada setiap sampelnya. Ambil sampel daun dan iris dengan metode membujur setipis mungkin menggunakan silet yang tajam dan steril. Kemudian letakkan di atas kaca privat dan berikan sedikit air. 5. Letakkan di mikroskop cahaya, atur kecerahan cahayanya, lalu amati sampel melalui lensa dan dokumentasi. Baik, kita akan melihat caranya. Yang pertama, kita memotong bagian pada daun rheodiscolor dengan sangat tipis. Yang kedua, kita letakkan pada atas kaca preparat dan berikan air serta tutup menggunakan kaca. 3. Amati pada mikroskop cahaya, atur cahayanya agar terlihat jelas jaringan pada tanaman rheodiscolor. Lakukan pengulangan sampai jaringan pada tanaman tersebut dapat diamati dengan jelas. Adapun hasil praktikum kita pada kali ini ada daun jagung, batang jagung, akar jagung, daun rheodiscolor, batang rheodiscolor, dan terakhir ada akar rheodiscolor. Inilah hasil dari praktikum kita pada kali ini, menemukan jaringan-jaringan dan mempelajari susunan-susunan jaringan pada tanaman dan tumbuhan jagung dan tanaman rheodiscolor. Setelah mengamati, kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis pada akar jagung atau nama lainnya adalah zymes dan rheodiscolor, terlihat adanya jaringan epidermis sebagai lapisan terluar akar yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya serta membantu menyerap air dan mineral dari tanah. Pada tumbuhan monokotil, epidermis tersusun rapat dan dilengkapi rambut akar yang memperluas bidang penyerapan.
Selain epidermis, terlihat pula jaringan korteks yang tersusun atas sel-sel parenkin sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan jalur transportasi air menuju silinder pusat akar. Nur Hayati et al. 2021. Pengamatan lebih lanjut pada akar menunjukkan adanya jaringan pengangkut berupa xilem dan phloem yang tersusun dari radial mengelilingi empelur. Susunan tersebut merupakan ciri khas akar tumbuhan monokotil. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, sedangkan phloem berfungsi menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Struktur berkas pengangkut yang banyak dan tersusun melingkar mendukung proses distribusi zat secara efisien pada tanaman jagung dan Roe discolor. Prasmati dan Lastari 2022. Pada pengamatan jaringan batang jagung dan Roe discolor terlihat adanya epidermis, jaringan dasar, serta berkas pengangkut xilem dan phloem yang tersebar di seluruh batang. Epidermis berfungsi melindungi jaringan di bagian dalam batang dan gangguan luar dan kehilangan air. Tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Penyebaran berkas pengangkut pada batang menjadi salah satu ciri utama batang monokotil dan membantu distribusi air maupun zat makanan secara merata. Rahmawati et al. 2023. Hasil pengamatan pada daun jagung dan Roe discolor menunjukkan adanya epidermis atas dan bawah yang berfungsi melindungi permukaan daun. Pada epidermis juga ditemukan stomata yang berperan dalam proses pertukaran gas dan transpirasi. Stomata memungkinkan karbon dioksida masuk ke dalam daun untuk proses fotosintesis serta membantu mengeluarkan uap air. Pada tumbuhan monokotil, stomata umumnya tersebar sejajar, mungkin pola tulang daun sejajar. Wulandari dan Sapitri 2020. Selain itu, pada daun juga tampak jaringan mesopil dan berkas pengangkut. Mesopil daun monokotil umumnya tidak dibedakan secara jelas menjadi jaringan palisade dan spon, melainkan tersusun homogen dan mengandung banyak kloroplas untuk mendukung proses fotosintesis. Berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan phloem berfungsi mendistribusikan air, mineral, dan mendukung proses fotosintesis. Berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan phloem berfungsi mendistribusikan air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh. Struktur anatomi tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara bentuk jaringan dengan fungsi fisiologis tumbuhan monokotil. Sari et al. 2024. Ini adalah pembahasan dari hasil praktikum kita dengan tanaman jagung dan tanaman Roe discolor. Hasil praktikum juga menunjukkan bahwa organ akar, batang, dan daun pada tanaman jagung atau istilah Zeamet dan Roe discolor memiliki susunan jaringan yang berbeda sesuai fungsi fisiologi masing-masing. Akar berperan utama dalam proses penyerapan air dan mineral dari tanah. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuh-tumbuhan sekaligus jalur transportasi zat, sedangkan daun menjadi tempat utama berlangsungnya fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas. Perbedaan struktur jaringan pada setiap organ menunjukkan adanya hubungan yang erat antara bentuk anatomi jaringan dengan fungsi yang dijalankan oleh organ tumbuhan monokotil. Akmalia dan Suharto 2017. Kesimpulan: berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa organ akar, batang, daun pada tumbuhan monokotil seperti jagung dan Roe discolor memiliki struktur jaringan yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing organ pada tumbuhan. Agar tersusun atas jaringan yang mendukung penyerapan air dan mineral, batang memiliki jaringan pengangkut yang berfungsi sebagai penopang dan alat transportasi zat, sedangkan daun tersusun atas jaringan pendukung proses fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas. Perbedaan susunan jaringan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara struktur anatomi jaringan dengan fungsi fisiologis organ tumbuhan. Praktikum ini juga membantu memahami karakteristik anatomi tumbuhan
monokotil melalui pengamatan langsung menggunakan pripat jaringan tumbuhan. Kita akan melihat daftar pustaka dari pembahasan yang kita ambil. Untuk kawan-kawan yang sudah menonton hasil praktikum kita, terima kasih.